Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja boleh senantiasa peka akan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, dan kami boleh membawa shalom ya Tuhan. Pertama-tama dengan mendoakan, dan juga ketika kami tahu ada kebutuhan, biarlah kami juga boleh digerakkan. Kiranya Tuhan yang pimpin di dalam khotbah pada hari ini, ketika kami menggumuli tentang 10 perintah Tuhan, biarlah kami boleh diberikan kepekaan, hati yang siap mendengar, hati yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai juga kebaktian-kebaktian di tempat-tempat yang lain, di gereja-gereja yang lain. Kiranya setiap firman diberitakan boleh menjadi firman yang membangunkan rohani jemaat, yang boleh menegur dosa, dan yang boleh membawa kami kembali kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, kita memang sudah beberapa bulan ini kadang-kadang ya ada break, kayak yang bulan Agustus kemarin kita ada break sedikit di dalam eksposisi kitab keluaran kita karena kita mau membahas tentang tema 17 Agustus. Sekarang kita kembali ya, dan hari ini kita membahas tentang, kita sudah mulai masuk ke dalam 10 perintah, yaitu di dalam prolognya. Mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan yang kedua saja. Oke. Ya, yang mau membaca dari layar sudah ada, jadi kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, saya rasa saya akan membahas minggu ini dan juga minggu depan sebagai prolognya untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam tiap-tiap perintah nantinya ya. Tiap-tiap firman 1 sampai ke 10 dengan lebih mendetail. Tapi saudara, saya pernah membahas katekisasi tentang 10 perintah Tuhan, tentang the 10 commandments. Dan saya mendapati ternyata banyak yang sudah lupa-lupa gitu ya. Banyak yang tidak hafal seluruhnya, banyak yang miss up segala sesuatu. Coba ya kalau kita sedikit kuis gitu ya. Mulai dari kiri sampai kanan all the way, kira-kira. Atau sekarang ya saya kasih waktu 2 menit. Kira-kira Bapak Ibu saudara sekalian bisa ingat berapa dari 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10? Coba kita mulai dari yang ini dulu ya. Siapa yang dengan confident hafal 10? 1, 2, 3, hafal 10. Yang confident sedikit ya. Yang confident 9. Ya, sudah ada beberapa lagi. 8. Yang tadi kayaknya bisa hafal 8 deh. Bisa ingat 8 gitu. Mulai ada lagi yang lain ya. 7. 7, oke. 6. 5, ini 50% ya, setengah harga. Diskon setengah. 5, oke, 5. Oke, yang half kayaknya cuma 4 deh gitu ya. Yang 3, yang udah di bawah 3 udah gak berani angkat tangan ya. Sudah ini gitu, sudah agak tidak enak mengangkat tangan. Tapi saudara, kita rasanya nanti kita akan lihat ya, di dalam 10 perintah ini bukan hanya di dalam gereja mulai dilupakan, tetapi juga di luar gereja 10 perintah ini adalah sesuatu yang tidak dianggap positif, yang benar-benar dianggap itu adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang outdated, sesuatu yang udah nggak in banget dengan culture kita, yang sama sekali itu benar-benar nggak ada faedahnya gitu ya. Kita melihat di dalam konteks budaya zaman kita di mana berzina itu satu hal yang lumrah ya, mencuri, pembunuhan, itu kita bisa lihat beritanya ada di mana-mana gitu. Dan bukan hanya itu, sudah dinormalisasikan. Yang namanya aborsi sudah menjadi sesuatu yang dinormalkan. Yang namanya perzinahan itu sudah dianggap sesuatu yang lazim di dalam negara maju. Jadi kita bisa melihat di dalam dunia sana 10 perintah itu bukan sesuatu lagi yang mengikat tentang kehidupan, tentang behavior dari masyarakat. Dan di dalam gereja kita juga melihat, di dalam gereja 10 perintah tidak lagi menjadi sesuatu yang diingat, dihafalkan.
Saya ingat waktu di Belanda, yang saya ke gereja lokal di Belanda, salah satu yang menarik adalah di dalam liturgi mereka, setiap sebelum ini ya, pengakuan iman rasuli ya, mereka itu ada pembacaan 10 perintah gitu. Pengkhotbahnya ya akan membacakan 10 perintah itu dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Lalu minggu depannya juga demikian. Lalu saya mulai tanya kepada teman di sebelah ya, yang orang Belanda gitu. Ini memang setiap minggu ya, pendeta kamu ini bacain 10 perintah ya? Iya katanya. Jadi ini part of the liturgy gitu, ini bagian daripada liturgi. Iya gitu. Jadi memang itu untuk diingatkan terus menerus ya, setiap minggunya di dalam gereja tersebut. Tetapi dunia itu tidak suka yang kuno. Kemarin saya beres-beres, maksudnya beberapa waktu yang lalu saya beres-beres tentang ini ya, hal-hal yang tidak diperlukan dari rumah gitu ya. Dan saya mendapati buku-buku textbook dari zaman kuliah gitu. Lalu saya udah mau buang-buangin, lalu orang tua dulu pernah bilang, jangan dibuang, didonate aja, siapa tahu masih ada yang membutuhkan. Itu udah textbook buku belasan tahun yang lalu udah nggak ada yang pakai. Ini udah dibuang pun juga mungkin udah jadi loakan kertas loak gitu ya. Tapi sekarang kita bisa coba lihat ya, buku textbook yang sudah belasan tahun siapa yang masih pakai? Di dalam university, textbook yang sudah 4-5 tahun itu biasanya sudah digeser dan sudah diganti dengan textbook yang baru, yang lebih updated gitu, yang sudah the updated version. Dan kita juga melihat di dalam rumah kita, saudara punya barang apa yang usianya belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Mungkin sangat sedikit ya, apalagi elektronik gitu. Elektronik, kemarin beres-beres juga elektronik masih ketemu MP3 player yang masih zaman dulu banget, yang 20 tahun lalu gitu. Wah ini saya bilang udah bisa masuk museum nih. Saya mau wariskan ke anak gitu ya, mau gak ini? Apa ini? Apa ini gitu. Udah gak tahu bentuknya gitu. Jadi kita lihat ya, tapi di dalam dunia ini ketika kita mau membahas tentang 10 hukum, tentang hukum Tuhan, siapa yang bisa berani bahwa 10 perintah ini yang ditulis 3000 tahun yang lalu, harus tetap menjadi poros kehidupan dan dasar dari peradaban, dari culture kita. Siapa yang berani membuat pernyataan demikian? Di mana culture gak lagi menghormati sesuatu yang sudah kuno gitu ya, yang sudah outdated. Siapa yang berani membuat pernyataan demikian? Siapa yang berani? Gereja Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, langit dan bumi mungkin berlalu, tetapi tidak satu iota pun, satu titik pun dari hukum Tuhan yang akan berlalu. Sampai semuanya terpenuhi. Dan bahkan dia berkata ya, gunung-gunung langit akan berlalu, tetapi satu iota firman pun tidak akan berlalu. Ini yang harusnya jadi confidence kita ya, bahwa dunia mungkin bisa berubah terus menerus, bahkan juga alam bisa berubah terus menerus, tapi firman Tuhan ya ini yang bersifat kekal dan tidak akan berubah. Harusnya ini yang terus menjadi fondasi dari kehidupan, bukan hanya kehidupan orang Kristen bergereja, tapi juga society as a whole. Karena inilah rencana Tuhan bagi dunia. Nanti kita akan lihat bagaimana society yang mengikuti 10 perintah akan menjadi society yang lebih sehat, yang lebih sejahtera dibanding society yang melanggar perintah-perintah dalam 10 perintah ini. Nah saudara, kita sudah lihat di dalam konteksnya, secara historical konteks, Israel sudah mengembara di padang gurun, mereka sudah dibebaskan dari Firaun, dari Mesir, mereka sudah mengembara di padang gurun selama 3 bulan, akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Dan di kaki Gunung Sinai inilah mereka sekarang sedang mendapatkan satu momen unik di dalam perjalanan mereka nantinya sampai kepada tanah perjanjian. Yaitu apa? Yaitu Tuhan bilang kepada mereka, Musa, siapkan bangsa ini. Siapkan untuk apa Tuhan? Siapkan karena aku akan mereka akan menghadap aku di kaki gunung ini. Maksudnya gimana? Selama ini orang Israel, bangsa Israel selalu mendengar firman Tuhan melalui perantaraan Musa. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa menjadi penyambung lidah, ya, berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tapi sekarang di kaki Gunung Sinai, Tuhan berkata, Musa, siapkan bangsa ini. Siapkan apa? Siapkan hati mereka, siapkan mereka untuk datang berkumpul sebagai satu umat. Aku akan ngomong langsung kepada mereka.
oke Tuhan. Dan Musa mempersiapkan mereka. Dan disinilah, di 10 firman inilah pertama kalinya Tuhan berbicara langsung kepada bangsa Israel secara keseluruhan tanpa perantaraan Musa. Tetapi setelah itu kita juga mendapati ya, bangsa Israel begitu ketakutan mendengarkan Tuhan, mendengarkan kehadiran Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang bergemuruh, ada petir, ada badai. Akhirnya nanti setelah kita melihat ketika setelah diberikan, bangsa ini berkata, udah Musa, kami tidak tahan lagi. Lain kali kami dengar lewat perantaran kamu aja, seperti yang lalu-lalu gitu ya. Jangan Tuhan berbicara langsung kepada kami lagi. Jadi kita bisa lihat ya saudara, ini menjadi satu momen yang cukup unik di dalam seluruh perjalanan dari Mesir kepada tanah perjanjian. Tuhan bersabda kepada mereka di hari ketiga bulan tersebut ya. Jadi di bulan tersebut, bulan ketiga itu di hari ketiga Tuhan berkata 10 perkataan ini. Kalau di dalam LAI mencatatnya 10 firman ya. Bapak Ibu, buat orang-orang para scholar yang mendalami biblical theology, mereka melihat ada paralel yang sangat dekat antara kitab Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan dengan di Gunung Sinai. Karena kita mungkin nggak aware, kita mungkin nggak sadar karena kita nggak memperhatikan. Tapi bagi scholar biblical theology yang sangat familiar dengan isi Alkitab, mereka melihat ada 10 kali Tuhan berfirman di kitab Kejadian. Di Kejadian 1 itu ya, berfirmanlah Tuhan, jadilah daratan, jadilah ini ya, matahari, bulan, bintang, jadilah daratan. Itu semua sampai 10 kali. Ada 10 firman di dalam kisah penciptaan. Dan di Sinai ini juga sama, ada 10 firman. Jadi semacam ada paralel ya saudara. Saya ingin saudara coba melihat ada paralel antara kitab Kejadian dengan di Gunung Sinai di sini. Dan bukan hanya itu saja, artinya apa kalau misalnya ada paralel demikian? Yaitu adalah bangsa Israel sekarang sedang menjalani satu fungsi yang Tuhan berikan panggil kepada Adam juga. Yaitu adalah bangsa Israel sekarang sebagai wakil Tuhan. Sebagai ciptaan baru yang Adam gagal lakukan. Jadi kita bisa lihat ya, Adam harusnya menjadi wakil Tuhan, membawa kerajaan Tuhan. Tetapi Adam gagal. Karena itu Tuhan memanggil Abraham sebagai nenek moyang dari bangsa Israel. Dan sekarang keluarga Abraham sudah menjadi satu bangsa. Dan satu bangsa inilah yang sekarang mengemban tugas yang Tuhan berikan kepada Adam. Yang nantinya tentu kita lihat benar-benar digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, seorang biblical theology bernama Peter Leithart, dia juga menulis buku komentari tentang 10 perintah ini. Dia menarik lebih jauh lagi. Dia bilang hari ketiga kalau di dalam penciptaan kan mereka sampai di Gunung Sinai ini hari ketiga. Lalu dia mencoba lihat hari ketiga di kitab penciptaan itu Tuhan sedang berfirman apa ya? Tuhan sedang berkata apa ya? Di penciptaan hari ketiga adalah Tuhan memerintahkan tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan. Jadi di situ ya. Lalu dia mencoba menarik paralelnya lebih lagi. Menarik ya. Nanti bangsa Israel di dalam tahun-tahun mendatang, setiap kali mereka memperingati, bukan memperingati 17 Agustus, tapi memperingati Gunung Sinai ketika Tuhan muncul di situ ya. Mereka memperingati dengan satu perayaan yang dinamakan The Feast of First Fruit. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, perayaan buah sulung. Jadi setiap kali mereka merayakan, mereka adalah petani gitu ya. Jadi buah-buah pertama, buah-buah sulung ini mereka akan berikan persembahkan kepada Tuhan. Dan hari ketiga, kalau saudara nanti mencoba maju lebih dalam lagi, lebih maju lagi ke dalam perjanjian baru, hari ketiga punya signifikansi yang sangat penting ya, yaitu adalah kebangkitan Kristus di hari ketiga. Lalu si Leithart mencoba menarik ya, di hari ketiga tumbuh-tumbuhan dimunculkan. Dan di sini di Sinai bangsa Israel juga menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbuah lebat, yang berbuah banyak menjadi satu bangsa. Dan menjadi nanti dirayakan di dalam buah sulung. Dan hari ketiga kebangkitan Kristus
ditandai sebagai buah Kristus, sebagai buah sulung kebangkitan. Buah sulung dari orang-orang yang mati dan bangkit. Jadi kita coba bisa melihat ya, itu biblical theology mencoba melihat rangkaian-rangkaian benang merah yang seringkali kita orang awam tidak terlalu ini ya jelas melihatnya, tetapi mereka bisa mencoba mengkaitkan dan melihat ada paralelisme dan juga ada kaitan-kaitan yang menarik. Itu yang kita bisa coba lihat Bapak Ibu. Dan sekarang kita coba lihat ke dalam tradisi gereja. 10 perintah seringkali dilihat di dalam tradisi reform, di dalam gereja, tradisi gereja Protestan, sebagai ringkasan seluruh kitab dari hukum Allah. Jadi kalau ditanya apa sih yang namanya summary daripada God's law, apa sih summary daripada Torah, dari Taurat, kitab Taurat yang begitu panjang, kalau dikondens ketika dibikin ringkasan, ringkasannya tuh apa? Maka gereja akan menjawab 10 perintah. Itulah ringkasan dari 613 hukum-hukum lainnya yang lebih detail mengatur tentang segala sisi kehidupan umat Israel. Jadi 10 ini merupakan ringkasan, rangkuman daripada Torah yang jauh lebih besar, lebih tebal. Tapi nanti di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat ya, "Guru, menurut kamu guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jadi kalau disuruh ringkas, kamu hanya boleh pilih gitu ya, hukum mana yang paling utama gitu ya, yang tingkatnya itu lebih tinggi, lebih atas, lebih inti, lebih sentral, lebih fondasional, itu apa Tuhan? Ya. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi maksudnya seluruh hukum Taurat, kitab para nabi kalau dikondens adalah love the Lord your God and love other people. Love your neighbor. Jadi kita bisa, sekarang kita mau coba mengkaitkan. Dan keduanya memang sangat terkait karena nanti di kitab Roma dibilang lagi ya, Torah pada dasarnya adalah kasih gitu ya. Hukum Torah pada dasarnya adalah hukum kasih. Jadi sama seperti yang Kristus bilang. Jadi 10 perintah kalau mau dikondens lagi, 10 itu ya, 10 perintah itu kalau mau dikondens lagi, jadinya apa? Jadinya kasihilah Allahmu yang which is diatur dalam hukum bagian yang pertama, hukum pertama sampai keempat atau yang kelima. Lalu kasihlah sesamamu dari hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 gitu ya. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Jadi semuanya kalau kita mau mencoba saudara ya, benar-benar mengkaitkan, mengerti 10 perintah ini, intinya tuh esensinya apa? Esensinya tentang kasih. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan menyembah Dia sebagai satu-satunya. Kita mengasihi Tuhan dengan menggunakan namanya dengan benar. Kita mengasihi orang tua kita dengan menghormati orang tua kita. Kita mengasihi sesama kita dengan melindungi nyawa mereka, dengan menghormati akan kebenaran kepada mereka. Kita mengasihi pasangan kita mereka. Jadi itu ya, kita bisa lihat sampai ke 10 semuanya adalah tentang kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nah, sebagai prolog hari ini saya ingin membahas tentang 10 perintah lagi di dalam khotbah-khotbah. Padahal seharusnya kita sadar kalau di dalam dunia hukum itu 10 perintah ini atau Torah itu boleh menjadi salah satu fondasi hukum yang paling penting di dalam Western civilization. Jadi ketika ditanya siapa the lawmaker yang paling influential dalam sejarah, ada Abraham Lincoln, ada yang lain-lain gitu ya. Salah satu yang paling important di dalam konstitusi Amerika adalah Moses, the law of Moses. Ini 10 perintah. Yang walaupun kita tahu itu bukan hasil karya Musa, itu adalah hasil karya Tuhan, tapi ya di dalam dunia politik, dalam dunia
sekuler, mereka tidak melihat itu sebagai the law of God ya. Mereka melihatnya the law of Moses. Yang berikutnya, yang alasan kedua adalah karena secara historis, gereja secara historis dari zaman awal sampai pertengahan reformasi dan sampai sekarang, gereja itu selalu menempatkan 10 perintah sebagai satu pengajaran yang fondasi. Selain apalagi pengakuan iman rasuli, lalu doa Bapa kami. Ya saudara juga bisa melihat Pak Tong juga membahas beberapa hal ini yang sudah dijadikan buku begitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh Kristen seperti John Piper, seperti itu ya, John Stott. Mereka juga banyak menulis buku-buku tentang 3 hal ini. Pengakuan iman rasuli, 10 perintah, dan juga doa Bapa kami. Ini yang banyak sekali. Dan juga sekarang banyak yang membahas tentang misalnya buah-buah roh ya. Yang topikal-topikal yang sangat-sangat penting gitu. Dan ternyata bukan hanya penting di dalam diajarkan bagi anak-anak atau sebagai bahan pemuritan, discipleship, ternyata di dalam katekisasi juga sangat ditekankan. Saya coba meneliti ya, Heidelberg Catechism ya, ternyata ketika membahas 10 perintah, itu memberikan porsi yang lumayan besar saudara. Saudara tahu kan ya, Heidelberg Catechism itu disusun berdasarkan 52 minggu, supaya satu Q&A itu dibahas selama 1 minggu untuk 52 minggu untuk 1 tahun. Kira-kira berapa porsi yang diberikan untuk membahas 10 perintah? Kalau saudara coba tebak kira-kira berapa minggu dikhususkan untuk membahas 10 perintah? Ya 11 minggu ya, dari 52 minggu. Berarti sekitar 20% ya untuk membahas 10 perintah. Westminster Shorter Catechism membahas dari 107 question and answer, berapa Q&A dikhususkan untuk membahas 10 perintah. Saya pertama kali lihat angkanya cukup kaget, cukup nggak percaya beneran nggak sih? Lalu saya bukain, saya lihat, bener ternyata. Dari question 40 sampai ke 80. 42 pertanyaan dari 107, kira-kira 40%. Kalau tadi Heidelberg 20%, Westminster mendevote sekitar hampir 40% ya. Berarti ini apa? Sangat-sangat penting, sangat-sangat diberikan porsi besar untuk menjadi bahan pengajaran bagi gereja ya, bagi katekisasi. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah karena 10 perintah sangat-sangat penting bagi etika perjanjian lama. 10 perintah ini adalah bagian dari Torah. Dan di mana? Ada perdebatan ya di dalam teolog-teolog begini, Bapak Ibu. Mereka berpendapat, 10 perintah ini kan sebenarnya ini ya sama aja dengan bagian-bagian yang lain gitu ya. Kenapa harus dikhususkan, kenapa harus ini kan ya, dianak emaskan. Sedangkan Torah kan banyak sekali gitu, masih yang banyak membahas yang lain-lain, peraturan tentang jaminan, tentang hak-hak manusia, tentang tempel, tentang yang lain gitu. Kenapa 10 perintah ini dianak emaskan gitu? Lalu kita mencoba melihat gitu ya, apakah betul posisi 10 perintah ini sama aja dengan bagian-bagian yang lain atau memang berbeda dan lebih sentral gitu. Dan sepertinya kita harus mengakui 10 perintah ini, 10 firman ini memang punya fitur-fitur yang spesial dan unik ya dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Misalnya tadi apa kita sudah bilang ya, ini di kesempatan ini saja nih, 10 perintah ini aja yang Tuhan bicara langsung. Setelah itu perintah-perintah yang lain, sekali lagi Tuhan berbicaranya lewat mediasi, lewat perantaraan Musa. Berarti apa? Ini kan khusus, unik ya 10 perintah. Ini yang Tuhan ngomong langsung. Dan bukan hanya Tuhan ngomong langsung, ditulis lewat jarinya Tuhan langsung juga di 2 loh batu itu yang dikasih kepada Musa. Dan nanti Musa akan simpan di tabut Allah gitu ya. Dan juga bahasanya ini sama, di prolognya itu sama, agak mirip banget dengan panggilan Tuhan kepada Abraham. Coba tampilkan ya di Keluaran 20 ayat 2, tadi kita sudah baca. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Coba saudara bandingkan dengan panggilan Tuhan kepada Abraham. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu.
Jadi kita bisa lihat ya, paralel antara panggilan Abraham dengan panggilan kepada bangsa Israel di dalam prolog 10 perintah ini. Dan juga 10 perintah adalah dokumen covenant tertulis yang tertinggi dari bangsa Israel. Kalau kita tuh apa sih? Dokumen covenant, undang-undang yang tertinggi. Putusan MK? Kayaknya enggak ya. Putusan MA? Kayaknya juga enggak ya. Adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah ini yang harusnya menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang paling ultimat ketika mereka ada perdebatan, mereka akan refernya kepada apa? Mereka akan refernya kepada the Ten Commandments. Jadi kita bisa lihat juga di sini mau tidak mau kita harus mengakui betul ini bagian dari Torah, tapi juga ini yang boleh kita bilang unik dan paling mendasar, paling fondasional, paling sentral. Dan nantinya juga ketika Tuhan Yesus membahas di 10, membahas tentang khotbah di bukit, dia juga banyak membahas tentang 10 perintah. Nah sekarang alasan yang keempat ya, bukan hanya itu penting bagi Old Testament, bagi perjanjian lama, etika perjanjian lama, tapi juga sangat penting bagi ethics of the New Testament, perjanjian baru. Ada satu kesempatan seorang muda datang kepada Tuhan Yesus ya dan berkata, guru yang baik, apa yang harus kupertamu gitu. Nah baru dia tahu ya, hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan sekarang saya ingin membahas alasan yang terakhir. Alasan terakhir mengapa kita mempelajari 10 perintah. Karena 10 perintah adalah baik untuk kita. Makanya kita mungkin agak kurang srek di alasan yang terakhir ini. Hukum baik. Karena kita sudah punya prejudis tentang hukum itu selalu ini ya, bukan sesuatu yang positif gitu ya. Sesuatu yang kita coba hindari, sesuatu yang kita nggak familiar gitu. Hukum, perintah gitu ya. Jadi benar Torah itu baik? Iya, Torah itu baik. Saudara, kalau kita membaca dari Mazmur 1 ya, ketika dikatakan jalan orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang apa? Tetapi yang titik-titik ialah Taurat Tuhan. Yang apa? Yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Saya ingin tanya, siapa yang kesukaannya Taurat Tuhan di sini? Ya harusnya kita gitu ya. Tapi kenapa kita mungkin enggan menjawab iya gitu? Karena Taurat itu konotasinya negatif gitu ya. Konotasinya itu negatif, apalagi dibandingkan dengan anugerah Tuhan. Taurat membuat kita sadar dosa, sedangkan kita diselamatkan karena anugerah. Tapi sekali lagi kita ingin mencoba melihat Taurat itu baik. Taurat itu positif, Taurat itu adalah sesuatu yang harusnya kita sukai. Seperti pemazmur berkata, Taurat itu baik, Taurat itu menjadi kesukaan. Tapi jujur deh Pak, emangnya Bapak suka diatur-atur? Emangnya Bapak suka banyak aturan? Gak suka kan? Siapa sih yang suka banyak aturan? Siapa yang suka diatur-atur? Segala sisi kehidupan diatur gitu ya. Tapi sekarang coba kita lebih fair, kita coba pikir dengan lebih mendalam lagi. Saudara lebih pilih hidup di dunia yang ada aturan atau tidak ada aturan? Saudara lebih suka tinggal di negara yang aturannya bisa diubah-ubah? Aturan MA, aturan MK gitu ya, bisa diubah-ubah. Atau yang fix gitu ya, nggak berubah. Saudara lebih suka yang ketua MA-nya adalah paman yang baik, supaya bisa menyenangkan hati keponakannya gitu ya, hukum bisa diubah-ubah, atau yang mau anaknya sendiri, mau keponakannya, mau apapun nggak bisa diubah-ubah sesuai hati. Yang mana saudara? Saudara lebih suka yang mana? Saudara kenapa forward itu ya, gambar Garuda biru darurat demokrasi ketika itu DPR mencoba membuat undang-undang, merevisi undang-undang. Kenapa sih itu jadi heboh? Kenapa saudara? Bukankah saudara nggak suka undang-undang, nggak suka hukum segala sesuatu gitu ya? Tapi kenapa ya hal tersebut tuh begitu bergaung? Karena kita sadar ya,
Kalau undang-undang yang namanya hukum, yang peraturan bisa diobok-obok, bisa diganti-ganti sesuai seenak udelnya DPR, kita ada rasa keadilan, kebenaran kita itu terusik gitu ya. Itu yang membuat anak-anak muda, itu yang membuat mahasiswa, itu yang membuat masyarakat itu turun. Kenapa saudara? Karena kita tahu peraturan itu good. Nggak seharusnya itu diobok-obok gitu kan. Makanya di sini kan kita mulai sadar bahwa aturan itu sebenarnya baik. Aturan itu sebenarnya positif gitu ya. Ketika di tangan yang proper. Jadi walaupun kita nggak suka banyak aturan ya, saudara mungkin kalau di rumah itu orang tua suka aturannya banyak banget gitu. Dan saudara merasa nggak bebas gitu. Tapi sekarang kita coba lihat ya. Walaupun kita nggak suka banyak aturan gitu, tetapi betapa amazingnya ya kalau kita coba compare negara yang benar-benar menjalankan 10 perintah dengan negara yang tidak menjalankan 10 perintah. Saudara akan pilih hidup di negara yang mana? Saya sih lebih suka tinggal di negara yang benar-benar menjalankan 10 perintah ya. Di mana kalau benar-benar ada negara yang menjalankan 10 perintah dengan konsisten dan benar-benar menjalankan tanpa celah gitu ya. Tanpa cacat. Maka ini yang kita bisa harapkan. Saudara bisa keluar rumah tanpa harus gembok rumah. Saudara yang wanita nggak harus khawatir kalau pulang lembur jam 11 malam, nggak harus takut jalan di kegelapan sendirian. Saudara nggak harus takut ketika handphone ketinggalan di restoran, lalu langsung harus lari cepat-cepat karena takut handphonenya udah digondol orang. Dan suami istri nggak perlu saling curiga, apakah suaminya atau istrinya ada selingkuhan yang lain atau enggak gitu. Sedangkan di sisi satunya lagi adalah negara yang ya setiap negara sekarang ini yang dimana 10 perintah itu dilanggar secara terus-menerus dan itu yang kita hadapi. Saudara gembok rumah kan ya, saudara ngecek tentang pasangan, saudara ngecek tentang hal-hal yang tadi ya gitu ya, harus ada security, saudara takut pulang malam-malam, takut jogging sendirian, karena apa? Karena ya tak ada orang-orang yang tidak menjalankan 10 perintah. Maka Roma 7 ayat 12 dikatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Maka saudara, sebelum kita mulai membahas 10 perintah, kita mulai brainwash dulu ya. Supaya kita mulai membahasnya dengan satu kesadaran, the Ten Commandments is good, the Ten Commandments is positive. Jadi kita membahasnya bukan lagi dengan prejudis yang negatif, dengan satu kebiasaan lama kita yang melihat hal-hal tersebut sebagai negatif gitu. Dan sekarang kita ingin coba lihat ya, bukan hanya kita perlu belajar, tapi kita perlu taat. Karena ahli Taurat itu sangat pandai untuk menelaah, untuk menjadi ahli di dalam mengetahui Taurat, tapi mereka tidak taat Taurat. Karena itu hari ini kita membahas juga tentang 3 misunderstanding, tentang ketaatan kepada 10 commandments ya. Yang pertama saudara, orang sering tidak mengerti bahwa motif ketaatan adalah relasi yang intimate dengan Tuhan. Itu yang pertama. 3 misunderstanding tentang ketaatan gitu ya. Orang nggak ngerti motifnya, karena motif yang seharusnya adalah kita melakukan Taurat. Yang kedua adalah hasil dari ketaatan, the result of obedience. Hasil dari ketaatan adalah bukan ikatan perbudakan, tapi justru semakin kita taat Taurat, semakin kita bebas. Itu ya, hasilnya justru bukan kita semakin tidak bebas, hasilnya justru semakin kita bebas. Yang ketiga, esensi dari ketaatan itu bukan hanya sekedar external behavior, tapi justru adalah ketaatan dari hati yang terdalam. Jadi ini kita coba explore 3 hal ini secara lebih mendalam lagi sedikit. Jadi orang sering tidak ngerti motif ketaatan adalah relasi yang intimate dengan Tuhan ya. Saudara, kita harus sadar di satu hal di sini, ketika dikatakan tadi ya, I am the Lord your God, akulah Tuhan Allahmu. Kata mu itu di dalam bahasa aslinya merefer kepada singular
second person, kepada kamu satu orang. Loh, Tuhan Yahweh kan sedang berbicara kepada satu bangsa yang plural ya, yang banyak gitu. Tapi kenapa dia berkatanya kepada satu orang gitu? Kenapa? Oh, ada yang menjelaskan, oh ya karena dia seakan-akan Tuhan sedang berbicara secara personal satu persatu gitu ya. Tapi kalau kita coba lihat secara biblical teologi sekali lagi ya, yaitu adalah kalau kita coba lihat tarik, Tuhan juga memberikan 10 firman pertama-tama kepada Adam gitu ya. Singular Adam di kitab Kejadian. Dan sekarang dia juga merefer bangsa Israel kepada singular juga. Dan bukan hanya itu, bangsa Israel berkali-kali sebelumnya, ketika nanti di 10 tulah sebelumnya, Tuhan sudah berkali-kali memperingatkan Firaun ya, lepaskanlah. Coba baca dari Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi bagi di mata Tuhan, bangsa Israel itu anaknya Tuhan gitu ya. Dan kamu mengabuse anak saya, kamu membunuh anak-anak sulung bangsa Israel. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membalas sesuai dengan apa yang Firaun lakukan bagi mereka. Jadi kita bisa lihat di sini perlakuan atau apa yang Tuhan lihat dari bangsa Israel itu adalah singular sebagai anak gitu ya. Nah makanya tadi judul tema kita hari ini adalah Our Father who are in, not in heaven, but who are in Sinai. Karena 10 perintah ini adalah bukan hanya diberikan Tuhan kepada umat, tapi kita juga boleh melihatnya sebagai ayah kepada anak. Father and son talk. Dan itu penting ya, father and son talk. Saya kadang-kadang supaya bisa punya father and son talk yang lebih ini ya, intimate gitu ya. Paling baik ya saudara, kalau saya boleh sarankan buat orang tua, settingan yang paling baik untuk father and son talk itu adalah di mobil. Karena di mobil itu dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi seringkali kalau saya jemput anak ke sekolah itu bisa setengah jam. Nah setengah jam itu ya jangan dipakai nyalain TV, tapi justru buat heart to heart talk, father and son gitu ya, antara ayah dan anak gitu. Kita bisa tanya lebih mendalam dan lebih nggak intimidating. Karena kalau kita mau, son, sekarang daddy pengen father and son talk. Di mana? Di meja makan. Terus anaknya kayak di interview ya, pandang-pandangan. Menurut kamu tadi pelajaran di sekolah bagaimana? Itu intimidating ya. Papanya kayak interview anaknya. Tapi kalau di mobil itu kan sama-sama lihat ke depan ya. Jadi kita ngobrolnya juga bisa lebih santai. Dia juga nggak seperti di interview, di interogasi. Jadi demikian kita bisa coba bayangkan settingannya di sini, walaupun ini menegangkan, walaupun ini, tapi ini adalah 10 firman yang papa, bapak, daddy berikan kepada anaknya ya, bangsa Israel. Dan di sini saudara, kalau kita benar-benar taat mutlak kepada Torah, maka yang kita dapatkan adalah kita akan semakin serupa dengan sang ayah. Tapi mohon tanya Pak, ahli-ahli Taurat itu taat Taurat, tapi kok enggak ini ya, tidak diperkenan oleh Tuhan ya. Nah sekarang pertanyaan saya bagi Bapak Ibu adalah begini. Bagaimana kita membedakan Yesus yang sepenuhnya taat mutlak kepada Torah dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang juga terkesan sangat taat, sangat mempelajari Taurat, tapi benar-benar berbeda. Apa yang kita bisa lihat perbedaannya di mana? Yang satu menyebalkan, yang satu ya menarik ya, kita bisa lihat. Nah justru ini ya saudara, yang membedakannya adalah kalau begitu kita percaya Yesus mengikuti Taurat dengan motif yang sejati, sehingga ketika dia pergi kemana saja, orang-orang berbondong-bondong tuh ingin datang gitu ya, ingin punya close relationship, pengen punya relasi yang dekat dengan Kristus gitu ya, mengundang Yesus datang, bercakap-cakap dengan Yesus gitu ya, sampai berbondong-bondong, mengantar, ingin ikut, ingin memberikan hidupnya. Tapi kenapa orang-orang Farisi
Justru sebaliknya ya, orang-orang itu tahu mereka hebat tapi mereka pengen stay away sejauh mungkin dengan mereka. Dan saya rasa justru ini yang membedakan kalau nanti kita coba mentaati Torah dengan motif yang salah adalah saudara akan menjadi orang yang mungkin secara moralitas itu dikagumi orang, tapi nggak ada yang mau datang dan berbagi masalah dengan orang-orang demikian, dengan mereka yang hanya menjalani dengan moralitas, bangga kepada moralitas mereka gitu ya. Tapi nggak ada yang mau menjalin hubungan pribadi dengan mereka. Saudara mungkin coba bisa mulai bayangkan, ada gak ya di dalam persahabatan saudara ya, orang yang teologinya hebat, yang moralitasnya juga hebat gitu ya. Dia nggak banyak neko-neko segala macam, tapi somehow menyebalkan gitu ya. Somehow saudara, kalau bisa gue nggak mau ada anything to do with the person gitu. Saudara juga nggak akan sharing personal dengan dia gitu. Karena saudara tahu ketika saudara gitu langsung ada 10 doktrin untuk mencecar saudara dan yang lain gitu ya. Nah itu ya, mungkin itu ya bedanya. Sedangkan orang yang mengikuti Torah dengan hukum dengan motif yang benar gitu ya, adalah orang yang saudara pengen membuka hidup saudara bagi orang tersebut. Karena saudara melihat ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mirip dengan Tuhan. Nah saya berharap ketika kita semakin belajar 10 perintah ini, kita menjadi yang model kedua, bukan model yang pertama gitu ya, yang semakin dijauhi walaupun bermoral tinggi. Yang berikutnya, yang kedua adalah hasil dari ketaatan adalah kebebasan, bukan ikatan perbudakan ya. Kita sering berpikir 10 commandments sesuatu yang membatasi hidup kita seperti penjara. Tapi pembatasan itu mau enggak mau saudara, kita nggak akan pernah bebas. Karena kita diciptakan terbatas. Satu-satunya yang tidak terbatas adalah Tuhan pencipta. Maka saudara kalau diciptakan sebagai manusia, saudara enggak bebas untuk terbang. Saudara enggak bebas untuk nyelam gitu ya. Ikan bebas di air, tapi enggak bebas di daratan. Burung bebas di udara, tapi enggak bebas di air. Demikian makanya kita harus tanya bebas di dalam apa? Di dalam natur kita. Natur kita apa? Natur kita harusnya adalah untuk memuliakan, menyembah Tuhan. Maka kalau demikian 10 perintah bukan jeruji penjara tetapi lampu merah. Saudara pernah kena deadlock di persimpangan, simpang 4 nggak jalan setengah jam karena saling mengunci. Terus saudara, apalagi di Indonesia ya, klakson-klakson seakan-akan berefek klaksonnya. Semakin klakson, semakin banyak yang klakson, lalu semakin stres. Akhirnya nggak selesai juga, lalu saudara mulai ngoceh. Lampu merahnya mana sih? Kok nggak jalan? Padahal kita, siapa yang suka lampu merah di sini? Kita enggak suka lampu merah. Tapi kalau dalam situasi tersebut, kita justru sangat berterima kasih ya. Kok lampu merahnya enggak jalan? Waktu lampu merah jalan, saudara baru mulai menghela nafas. Akhirnya mulai ada keteraturan. Lalu saudara mulai ngomel, polisinya di mana? Nah ketika polisi muncul, saudara bilang, puji syukur ada polisi. Padahal di dalam kondisi normal kita nggak pernah bersyukur untuk polisi kan. Nah itu ya yang kita bisa coba lihat gitu. Nah ini orang dunia melihat yang namanya pembatasan itu sesuatu yang negatif. Tapi kita boleh melihat yang namanya pembatasan yang sesuai itu justru bukan membatasi kita, membuat kita bebas. Membuat kita bebas untuk stay free. Saudara, kita mungkin tidak bebas untuk narkobaan. Tapi yang narkoba mereka juga tidak bebas untuk hidup seperti kita gitu ya. Mereka harus mau narkobaan. Jadi kita mesti lihat siapa yang lebih berbahagia ya. Mereka yang dibatasi firman Tuhan, kita yang bebas nggak ngapa-ngapain. Atau mereka yang justru kelihatannya bebas tapi malah justru addicted. Yang justru semakin terikat. Yang terakhir saudara, esensi dari ketaatan bukan tentang external behavior, tapi juga adalah ketaatan dari hati. Ini yang nanti Tuhan Yesus akan coba jelaskan di dalam perjanjian lama dengan sangat precise gitu ya. Dia berkata, bagus, kamu berkata kamu tidak membunuh, tapi aku berkata kepadamu gitu ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus
dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus mau bilang ya, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tuh mungkin bisa angkat jempol, kamu nggak melanggar semuanya ini. Tapi kamu, mohon tanya, kamu melanggar gak akar dari behavior tersebut gitu ya. Kamu mungkin memang tidak membunuh, tapi kalau kamu marah terhadap seseorang, menginginkan orang itu mati, kamu sudah membunuh di dalam hatimu. Dan itu sama di hadapan Tuhan gitu ya. Tuhan juga marah terhadap dosa tersebut. Jadi Tuhan Yesus berkata jangan berzina, tapi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus seakan-akan berkata, it's not enough ya, kamu menghindari pelanggaran-pelanggaran dosa secara eksternal, tapi kamu tidak menghindari sikap hati yang menjadi akar dari perbuatan dosa tersebut. Di Yeremia 31 ayat 33, Tuhan berkata ya kepada umat Tuhan, kamu yang terus-menerus melanggar, satu saat kamu nggak lagi lihat hukum itu di dalam loh batu, tapi aku akan menaruhnya di dalam hatimu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka di sini ya saudara, sejak dari the covenant in the hearts, Tuhan Yesus tuh mau kita bukan cuma taat secara eksternal. Tuhan Yesus mau ketaatan kita tuh masuk sampai ke dalam hati. Jadi nggak cukup ya seperti anak kita ya. Oke, nggak nyontek gitu. Oke, nggak ini, nggak kasar gitu. Tapi masih tetap penuh kedengkian, masih tetap penuh keinginan gitu. Nah, buat Tuhan itu belum selesai gitu. Itu belum final. Karena berarti belum tertanam sampai ke dalam hati. Tuhan peduli kepada Anda bukan hanya ketika tidak ada yang lihat. Tapi dia melihat kita ketika tidak ada orang lain lihat. Saudara, kalau saya tanya siapa yang pembunuh di ruangan ini? Siapa yang pernah membunuh seseorang? Siapa yang pernah berzina? Mungkin tidak banyak gitu. Tapi kalau kita mau coba lihat secara standarnya Yesus ya, yang pernah menginginkan wanita di dalam hatinya, yang pernah marah seakan-akan ini orang kalau bisa nggak ada di dalam dunia ini lagi ya. Saya percaya mungkin sebagian besar dari kita, kalau tidak semuanya, kita semua adalah pembunuh dan penzina. That's why, despite segala kebaikan Taurat, harusnya ketika kita lihat Taurat, kita juga bercermin, Tuhan saya tuh jauh banget dari standar yang Torah yang Tuhan inginkan gitu. Kalau Tuhan menyelamatkan kita berdasarkan Torah, tidak ada satu orang pun di sini yang akan diselamatkan. Tidak ada gitu ya. Karena standar Torah bukan hanya eksternal, tapi standar Tuhan itu adalah berdasarkan hati. Dan saudara, kalau kita jujur di dalam hati kita di gereja bisa terlihat baik. Tapi when we are alone, ketika kita sendirian, ketika saudara sendirian, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara benar-benar inginkan? Apa yang saudara bayangkan? Mungkin adalah hal-hal yang melanggar perintah-perintah ini. Karena itu tidak ada satupun yang diselamatkan berdasarkan Torah. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sesuai standar keinginannya Torah. Kecuali satu orang. Kecuali satu orang yang benar-benar dikatakan sebagai the real second Adam, yang fulfill Torah sepenuhnya dengan menyerahkan hidupnya bagi kita. Karena itu waktu kita berkata ya, kita nggak dibenarkan oleh perbuatan baik. Betul saudara. Karena yang harusnya adalah kita diselamatkan karena perbuatan. Tapi perbuatan kita tidak mungkin match up. Tapi kenapa kita bisa diselamatkan? Karena ada perbuatan Yesus yang dimana kita nempel di dalamnya. Sehingga kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan. Itulah kabar baik daripada Torah. Itulah kabar baik daripada 10 perintah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mencoba melihat 10 perintah Torah dengan kacamata yang baru. Melihat dengan lebih positif. Melihat dengan
satu pengertian bahwa 10 perintah Torah yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Tuhan berikan adalah baik, adalah kudus. Itulah yang membuat kami berkenan kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel terlebih dahulu sebelum memberikan, itulah tanda bahwa Tuhan memberikan anugerah terlebih dahulu. Sehingga ketika kami taat bukan supaya diselamatkan, tapi kami taat karena kami sudah diselamatkan. Karena kami sudah menerima anugerah dan kami bisa hidup sesuai dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan yang pakai firman minggu demi minggu menjadi firman yang menguasai hidup kami, yang membuat kami semakin ingin taat lagi. Kami tahu ya Tuhan, kami ketika pulang setelah ini pun besok-besok kami juga akan melanggar lagi, kami akan berdosa lagi, kami akan mungkin gagal lagi di dalam ketaatan kami. Kami mungkin memilih hal-hal yang seharusnya tidak kami pilih sebagai orang Kristen. Kami mungkin melakukan hal-hal yang harusnya sebagai orang Kristen tidak lakukan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan, kami boleh mentaati dengan motif kasih. Karena inti dari Taurat adalah kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.